Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberkahi di setiap langkahnya. Anak-anakku yang Pak Guru cintai, untuk materi kelas 9 kita masuk ke bab yang kedua, yaitu teks pidato persuasif. Ya, anak-anak. Pidato merupakan suatu kegiatan berbicara di depan umum, di depan banyak orang, menyampaikan sebuah informasi, menyampaikan sebuah saran, menyampaikan gagasan yang akan disampaikan kepada orang banyak. Di sini ada teks pidato persuasif. Ya. Teks pidato persuasif di sini yaitu sebuah teks pidato atau sebuah pidato yang berfungsi mengajak atau mempengaruhi pendengar, ya, mempengaruhi pendengar apa yang kita sampaikan pada saat berpidato. Ya, jadi kata persuasif itu artinya itu mempengaruhi, mengajak, ya. Kalau ada kata pidato persuasif, artinya pidato itu berisi tentang mengajak sesuatu atau mengajak kita untuk menyukai sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak mengajak untuk melarang kita melakukan sesuatu. Selanjutnya ada tujuan dari pidato persuasif ini. Tentu sudah Bapak bilang tadi bahwa tujuan dari pidato persuasif ini yaitu untuk mengajak, mempengaruhi pikiran seseorang ataupun membujuk orang lain untuk melakukan apa yang kita katakan. Ya. Jadi sebuah teks pidato persuasif ini tujuannya untuk mempengaruhi orang lain, mengajak, membujuk dan sebagainya. Tentunya hal ini, apa yang kita sampaikan tentunya untuk kebaikan, bukan untuk sebuah yang tidak baik. Contohnya ya, buang sampahlah sembarangan, ataupun mari kita membersihkan lingkungan kita setiap hari. Nah, itu kan mengajak dalam kebaikan. Apabila kalau pidato tersebut berisi ajakan yang tidak baik, berarti kita tidak boleh untuk mengikutinya, karena hal tersebut tentunya hal yang tidak baik. Ya. Di sini juga bisa dilihat, di sini ada penjabaran tujuan dari persuasif secara lebih jelas. Di sini ada pembentukan tanggapan. Nah, pembentukan tanggapan. Jadi di sini pendengar ini diharapkan untuk memberikan tanggapan atas atau suatu topik yang disampaikan, memberikan tanggapan. Apa tanggapannya si pendengar ini terhadap pidato tersebut? Apakah memang harus diikuti? Apakah harus tidak diikuti? Nah, kita juga bisa memilih. Kalau memang isinya kebaikan, perintahnya kebaikan, ya apa salahnya untuk kita melakukan atau mengikuti saran atau pidato persuasif tersebut. Selanjutnya di sini ada penguasaan tanggapan.
Di sini pendengar diharapkan memberikan atau menjaga, memperkuat dan meningkatkan perilaku yang sedang berjalan. Penguasaan tanggapan, artinya kita menguasai isi pidato tersebut agar pidato tersebut kita tidak menjadi salah pengertian. Ya, kita juga harus bisa memilah dan memilih juga isi dari pidato tersebut. Kita bisa mencernanya dengan baik. Seperti itu. Jadi penguasaan tanggapan, kita harus mengetahui isi dari pidato tersebut. Jangan sampai kita tidak mengerti apa sih isinya pidato tersebut. Nah, itu maksudnya. Selanjutnya di sini ada pengubahan tanggapan. Pendengar diharapkan mengubah tanggapannya atas perilaku yang ada. Ya, maksudnya gimana? Ya, kalau kita setuju dengan tanggapan tersebut, ya tentunya kita mengikuti tanggapan tersebut. Tetapi kalau kita tidak setuju, tentunya kita bisa mengubahnya, bisa memberikan pemikiran kita bahwa kita tidak setuju, berarti kita mengubah tanggapan tersebut untuk menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Selanjutnya, sini ada ciri-ciri dari memersuasi. Bisa dilihat, terdapat 3 cara untuk memersuasi orang. Yang pertama itu dengan etika. Ya, etika itu menggunakan pendekatan. Pendekatan tentunya kita melakukan pendekatan dengan orang tersebut dengan bahasa yang baik dan sopan, ya, yang membuat orang tersebut itu nyaman, mudah dimengerti dan mau mengikuti apa yang ingin kita sampaikan. Selanjutnya ada emosi. Emosi ini menggunakan perasaan audiens. Jadi si pembidato atau memberikan informasi tersebut, dia bisa menyampaikan informasi tersebut melalui cerita yang menyentuh hati para pendengar tersebut, sehingga para pendengar tersebut bisa terenyuh atau bisa terbawa suasana dalam mendengarkan pidato tersebut. Nah, itu emosi. Selanjutnya ada logika. Logika ini tentunya pidato tersebut harus mengedepankan unsur logika, karena bercerita di depan umum tentunya harus melakukan informasi yang benar. Selanjutnya menceritakan secara logika itu masuk akal sehingga mudah untuk dipahami dan dicerna oleh para pendengar atau audiens, seperti itu. Ya, selanjutnya ada metode di sini. Ada metode dalam berpidato. Yang pertama itu ada metode serta-merta atau impromptu, ya, impromptu. Artinya itu spontanitas. Jadi seseorang dia melakukan pidato tersebut, dia tanpa belajar terlebih dahulu, tanpa membaca teks, tanpa menghafal. Jadi dia sudah memiliki informasi atau materi di luar kepala. Jadi dia tanpa persiapan apapun. Artinya dia spontanitas, dia melakukan pidato di atas panggung. Seperti itu. Itu metode serta-merta atau impromptu atau spontanitas. Secara spontanitas, tanpa ada persiapan, tanpa ada belajar, langsung dia berbicara, langsung dia menyampaikan sebuah informasi atau yang ingin dia sampaikan. Selanjutnya ada metode menghafal. Nah, di sini metode menghafal. Metode menghafal di sini tentunya dia melakukan sebuah hafalan terlebih dahulu sebelum dia melakukan berpidato. Mungkin dari beberapa hari sebelum dia ada acara berpidato di depan orang banyak,
dalam melakukan hafalan-hafalan dulu agar dia mudah untuk menyampaikan informasi tersebut nantinya di depan orang banyak. Seperti itu. Itu hafalan. Selanjutnya ada metode naskah. Nah, metode naskah di sini metode menggunakan selembaran kertas yang berisi berisi tentang pidato yang ingin disampaikan. Pidato naskah di sini biasanya dilakukan oleh pidato secara resmi. Contohnya Pak Presiden biasanya kalau berpidato di depan umum dia menggunakan menggunakan teks atau naskah. Jadi agar apa tujuannya? Agar pidato yang disampaikan itu terukur dan terarah sehingga tidak menyimpang ke sana kemari. Artinya pidato itu tidak melenceng seperti itu, ya. Jadi itu adalah metode naskah atau metode manuskrip, ya. Selanjutnya ada metode ekstemporan. Ekstemporan di sini dia seorang pidato ini dia melakukan atau mengambil poin-poin penting, ya, yang ada di sekitarnya, yang ada pada saat dia mendengar orang lain berpidato juga, dia mengambil poin-poin penting tersebut, ya. Ataupun dia sudah tahu materinya apa sehingga dia mengambil poin-poinnya. Nah, orang-orang yang bisa melakukan hal ini adalah orang yang sudah terbiasa melakukan pidato di depan umum, sehingga dia sudah terbiasa berpidato tanpa harus melihat teks, tanpa harus menghafal dan sebagainya. Ini hampir sama juga dengan teks spontanitas yang tadi. Dia mengetahui poin-poin pentingnya apa yang ingin disampaikan, lalu dia menyampaikannya kepada orang banyak. Ya, demikian materi dari Pak Guru tentang teks pidato persuasif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.